kita itu menyumbangkan pengaruh sangat besar pada anak kita. Nah, jadi kalau suami kita sudah kerja mati-matian, sudah banting tulang, sudah capek dapat uang sedikit, pulang istrinya bilang, "Anek uangnya tuh, kita lo kemana? Abotan kacelui lah, tidak bawa uang lebih banyak. Rumah kita gubuk kecil, lihat tetangga kita lantai 4 semua. Ni itin tu pun juncung ta, never respect him." Apalagi dia ke wihara, marah-marah. Istri paling bodoh di dunia adalah yang marah, suaminya ke wihara dia marah. Itu istri paling blow on di dunia. Betul? Apa lu senang? Suamimu itu tidak ke wihara lalu dia pergi ke night club. Kamu senang? Dunia ini banyak channel lo. Kalau minggu suamimu datang ke wihara seharian, "Ni yao xie xie lao mu lai tao qiu ah, kun pun ai qiu ah." Milek for jaga dia, pasti mengkaluan lain. Begitu juga adalah suami paling bodoh. Kalau istrinya masak di wihara, dia marah-marah. Apa lu mau istrimu itu jadi apa? Kailui lui, beli baju Christian Dior, ya, make up yang mahal-mahal, tiap hari mejeng aja. Mau istrimu kamu seperti begitu? Kalau dia terlalu cantik, lu hati-hati lu. Harganya tinggi, dia bisa dibawa pergi sama orang. Saudara-saudara, banyak juga suami yang tidak menghargai istrinya. Istrinya sudah kerja setengah mati, rambut awut-awutan, sampai yukosan kecaka bin ui-ui lagi. Ke wihara tak boleh, tak pernah dihargai. Bu cuncung ta. Jadi tiang kedua, menghargai, menghormati. Respect him, respect her. Yang pertama mengasihi, yang kedua menghormati. Ini tiang kedua. Kalau mau rumah ini kuat. Tiang ketiga, yang laki-laki adalah kuansing istrimu, yang istri titie ni de siensen. Kuansing itu artinya concern, memberikan perhatian. Poseliro, you should be able to feel the difficulty and the burden of your husband. Bisa titie. Suami sudah kerja capek-capek, ya, masaklah yang lebih enak untuknya. Dia sudah susah, dia sudah dipecat sama bos. Ngomonglah dharma-dharma ketuhanan padanya. Din Chuan Se berkata, Pendeta Citra Surya berkata, uang nomor 2. Jensen, masih ingat gak? Wah, suaminya kalau mendengar istri ngomong begini, itu sudah harta tiada tandingan. Benar gak pihak suami? Benar gak? Kalau kita jadi suami, sudah pulang, sudah dipecat sama bos, sudah gak punya apa-apa lagi, ya, pulang ke rumah, lalu istrimu berkata apa? Suamiku, aku cinta padamu dan jadi istrimu, bukan itu chen, bukan lihat uangmu, tapi karena melihat pribadimu yang baik, kamu sebagai orang siu tao, ini setanju, ini sepan siyen, karena kamu umat ketuhanan. Dunia menghinamu, merendahkan kamu, aku istrimu tidak akan pernah menghinamu. Wah, ya enggak, setuju enggak? Ini benar-benar titik, ini luar biasa. Kita miskin dalam duniawi, tapi kita kaya dalam ketuhanan. Begitu juga istrinya sudah sakit, sudah operasi, rambut rontok, ya, semua orang menganggap jijik, tapi suaminya berkata, aku mencintaimu bukan karena kecantikan wajahmu, tapi kecantikan hati nuranimu. Ya, dan kuansing di sini adalah berilah perhatian. Lihatlah istri sudah capek, sudah kerja, sudah muka, udah kuning, udah kurus. Gak pernah tanya, sakit ya? Gak pernah tanya. Pokoknya dia tuh si ingkai coy lah, coy kau si lah. Itu就是没有关心. Dulu masuk rumahmu ya, putih, sekarang hitam. Dulu gemuk, sekarang ceking. Dulu tegak, sekarang bungkuk. Ya, sekarang jelek, dulu cantik. Tidak pernah bertenggang rasa dan tanya bagaimana perasaannya, ngatur anak bagaimana. Tiang ketiga, belajar kuansing, give your love, berikan kasihmu. Kuansing他的身体 concern kesehatannya, 他的健康 badannya, waktunya, tidurnya, makannya. Begitu juga istri kepada suami. Ya, kita singkat kata ya, karena waktu berharga. Jam berapa nih? Wah, 1 jam udah lewat.
Ya, jadi saudara, yang wanita titik, ya titik itu bisa timbang rasa, bisa merasakan kesulitan suami. Suami sudah miskin, jangan di depan suami selalu bicara keluarga orang kaya. Aku buta milik kamu jadi istri. Ya, dulu aku adalah bunga yang paling harum loh di sekolah. Tiap hari banyak orang kejar-kejar, gue nggak mau, gue milik kamu, bodoh gue seumur hidup. Saudara-saudara, selalu ya orang begitu. Ya, saudara-saudara, sehingga ada pepatah mengatakan manusia itu aneh. Sebelum married ya, pacaran ini, sebelum kawin, semestinya mata buka besar-besar melihat. Tapi justru pada waktu itu sengaja mata ditutup. Padahal pada waktu itu mestinya buka mata besar-besar, lihatlah. Sebelum kawin, lihat dengan mata besar-besar. Kalau perlu dengan kaca pembesar. Lihat dari depan, dari belakang, dari atas, dari kiri, dari kanan. Sebelum married. Nah, orang sekarang terbalik. Sebelum married, imai kwa. Kyo ikwa, mai kwa lah. Nah, kwa tiok pun keke bo kwa tiok. Itulah masalahnya timbul. Ya. Setelah married, ya, mestinya mai kok kwa lah, kwa cepeng lah. Kalau sudah married, tidak usah lagi lah lihat. Buat apa? Terima kenyataan. Tapi orang sekarang terbalik setelah married, baju pensiliu, wai kwa. Pakai kaca pembesar dari depan belakang, ternyata kamu begini, kamu begini, kamu begini. Saudara, apa karma? Karma tak usah jauh-jauh. Gaya kamu, gaya saya berbeda itu sudah karma. Kebiasaan kamu, kebiasaan saya berbeda itu sudah karma. Keburukan kamu, keburukan saya sudah karma. Kita semua punya keburukan, punya kebiasaan, punya gaya, punya tipe, punya karakter, punya temperamen, punya emosi. Kita semua sudah bawa karma. Jadi kalau orang bilang perkawinan adalah ikatan karma, jangan sakit hati. Wah, nggak setuju. Nanti dulu, dengar dulu penjelasannya. Artinya dua belah pihak adalah tipe berbeda. Orang dengan gaya berbeda, cara berbeda, postur tubuh berbeda, berat badan berbeda. Mau diikat jadi satu seumur hidup itu pekerjaan paling sulit di dunia itu. Membina keluarga tak mudah itu. Makanya saya jadi biarawan. Banyak orang bertanya, ya, apakah dia berkata pada Tian Chuan Si, saya mau pantau, tapi apakah saya cocok pantau? Cocokkah saya jadi biarawan? Cocokkah saya jadi biarawati? Nah, sekarang dunia memberitahu kita ada pertanyaan lebih lain, yang lebih hebat. Setiap orang harus bertanya, cocokkah saya jadi suami orang? Cocokkah saya jadi istri orang? Cocokkah saya jadi bapak? Mampu nggak jadi anak? Ini pertanyaan yang tak pernah ditanya orang. Sehingga banyak pemuda kita tai tianzhen, terlalu naif, yuzi, kekanak-kanakan, tai li xiang zuyi, terlalu idealis, memandang kalau kawin berkeluarga, 我们就是永远快快乐乐，每天都是笑哈哈，从那个时候起就是天堂，你是仙男仙，我都是女仙。Semua berpikiran begitu, itu adalah pikiran yang sangat berbahaya. Cak betua, nggak dewasa. Saudara, jadi orang berpikir kalau sudah berkeluarga, berarti keluarga itu adalah tambang emas, tuh si Kim Long lah. Tak orang tuh si Kim dapat emas. Sebenarnya justru terbalik. Kawin itu berarti kita sudah masuk ke tanah yang tandus. Noelang tuh si ai tahu ceng. Masing-masing meluku sawah, bercocok tanam, bikin pagar, menjaga. Cefucu hanya memberi, tidak tanya hasil. Mestinya begitu. Jadi suami istri, pemuda-pemuda sudah harus tahu loh, kalau berkeluarga itu sudah siap tanggung, itu masalah tanggung jawab. Siap gak terima tanggung jawab? Ini masalah kewajiban, ini masalah memberi, ini masalah memahami. Bisa gak memahami? Bisa gak gue mengasihi istri gue? Kasih dalam arti sebenarnya. Bisa nggak gue menghargai dia? Bisa nggak? Yang ketiga, bisa nggak gue concern pada dia? Nah, dia itu pemarah loh, dia emosional loh, dia mau menang sendiri loh. Bisa nggak gue memahaminya? Dan tiang keempat,
包容他, ini paling hebat, memaafkannya.